Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas 6 hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus belajar. Nah, teruntuk anak-anak kelas 6, jangan lupa karena wabah COVID-19 ini belum berakhir, kita harus selalu tetap jaga kesehatan kita. Kita harus memakai masker dengan benar, kita harus mencuci tangan dengan sabun, kemudian kita juga harus menjaga jarak dan harus menghindari kerumunan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat segera bertemu kembali di sekolah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan belajar mengenai pidato. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengetahui pengertian dari pidato. Kemudian, kalian juga dapat mengetahui ciri-ciri dari pidato. Kalian juga dapat mengetahui tujuan, sistematika, dan juga langkah mendengarkan pidato. Silahkan disimak dengan baik ya video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Coba, Miss mau tanya sama kalian, apa yang kalian ketahui tentang pidato? Pasti kalian sudah pernah melihat, mendengarkan orang yang sedang melakukan pidato. Biasanya kita melihat orang membacakan pidato ketika apa? Bisa ketika memberikan amanat atau pada saat upacara hari Senin di sekolah. Nah, biasanya disampaikanlah tuh pidato. Atau bisa juga ketika kalian menonton televisi, ketika presiden atau ada menteri yang sedang berpidato. Nah, kira-kira apa sih pidato itu? Ada yang tahu? Nah, pidato adalah penyampaian uraian secara lisan tentang suatu hal di hadapan massa atau di hadapan banyak orang. Nah, Miss ulang ya, penyampaian uraian secara lisan. Secara lisan ya, bukan secara tulisan. Nah, disampaikannya kepada siapa? Kepada banyak orang atau khalayak umum. Nah, itu jadi adalah pidato. Nah, setelah kita tahu pengertian dari pidato, karena pidato ini disampaikan secara lisan, ada ciri-ciri dari pidato. Yang pertama, pidato mengutarakan sesuatu yang jelas atau menyampaikannya secara jelas. Yang kedua, ciri yang kedua adalah disampaikan secara lisan. Nah, yang ketiga ditujukan untuk sekelompok orang. Jadi pidatonya ditujukan untuk siapa? Tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pidato. Lalu, setelah kita tahu nih ciri-ciri dari pidato, bagaimana sih ciri pidato yang baik? Pidato yang baik itu seperti apa ya? Nah, ciri pidato yang baik yaitu yang pertama, pidato yang baik itu harus memiliki tujuan yang jelas.
Yang kedua, pidato tersebut harus mengandung atau memuat kebenaran. Jadi, apa yang disampaikan dalam pidato harus berisikan hal yang benar. Kemudian, yang ketiga, penyampaian pidato harus jelas dan mudah dipahami oleh si pendengar. Dan juga pidato dapat dibuat semenarik mungkin agar pendengar tidak bosan ketika mendengarkan isi pidatonya. Yang keempat, pidato juga harus bersifat efektif dan dapat diselingi dengan humor. Nah, yang terakhir, penyampaian pidato harus menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas sehingga dapat diterima dengan baik oleh si pendengar. Nah, ketika kita akan melakukan pidato, kita harus memiliki persiapan. Nah, yang pertama kita harus menentukan topik. Apa sih yang akan kita bicarakan ketika kita pidato? Nah, kita harus tentukan dulu nih topiknya. Yang kedua, kita harus menentukan maksud dari pidato tersebut. Yang ketiga, situasi atau pendengar. Kita harus tahu situasinya seperti apa ketika kita akan melakukan pidato. Terus si pendengarnya itu siapa saja nih kira-kira. Nah, kemudian kita harus memilih dan menyempitkan topik. Topiknya yang kita pilih jangan terlalu luas. Nah, kemudian kita harus membuat kerangkaian uraian pidato. Kita harus tahu nih apa saja yang akan kita sampaikan ketika kita akan berpidato. Kemudian kita tentu saja harus berlatih sebelum kita berpidato. Nah, itu jadi hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan pidato. Nah, sebenarnya untuk apa sih pidato itu? Tentu saja pidato itu memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, bisa sebagai motivasi. Yang kedua, tujuannya juga bisa memberikan informasi, meyakinkan pendengar, dan bisa juga pidato tersebut memiliki tujuan memerintahkan atau menginstruksikan. Nah, atau yang terakhir juga, pidato bisa bertujuan sebagai menghibur bagi pendengarnya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita akan melakukan pidato, sekarang kita juga akan mengetahui nih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berpidato. Apa sih hal-halnya? Nah, yang pertama, kita harus menghindari sikap dan gerakan yang berlebihan. Yang kedua, jangan memasukkan tangan ke dalam saku celana. Yang ketiga, kita harus memberikan perhatian kepada seluruh pendengar kita. Yang keempat, harus selalu tampak energik. Tidak boleh lesu ketika kita sedang berpidato. Yang kelima, jangan monoton, karena nanti pendengar akan merasa bosan. Yang keenam, ketika kita akan berpidato, kita boleh membawa teks, tetapi jangan seperti orang yang sedang membaca. Kita boleh sesekali memegang kalau ada hal yang kita lupa. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita meletakkan naskah pidato tersebut. Jadi jangan kita pegang terus dari awal sampai akhir, kita pegang, kita baca. Nah, kemudian yang terakhir, meskipun ada teksnya atau ada naskah pidatonya, kita tidak perlu terpaku, tidak perlu terfokus sama bacaan yang ada di naskah tersebut. Jadi biarkan saja mengalir apa yang akan kita omongin. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sedang berpidato. Nah, sekarang kita akan belajar sistematika teks pidato. Ada 5. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua ada pendahuluan.
Yang ketiga ada isi atau inti pidato. Yang keempat ada kesimpulan. Nah, yang kelima ada penutup. Nah, sekarang Miss jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi ada salam pembuka. Nah, dalam pidato salam pembuka itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore. Nah, itu namanya salam pembuka. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Nah, setelah kita ucapkan salam ketika kita berpidato, biasanya kita selalu dengar nih, misalnya, yang terhormat Kepala Sekolah SD Kayuringin Islamic School, atau yang terhormat Dewan Guru dan Staf Administrasi SD Kayuringin Islamic School. Atau bisa juga ada yang terhormat orang tua siswa SD apa, terus serta yang terhormat siswa-siswi SD Kayuringin Islamic School. Atau ada juga pada kesempatan yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di acara. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah bagian pendahuluan dalam pidato. Yang ketiga yaitu inti atau isi pidato. Nah, seperti contohnya misalkan seperti ini. Anak-anak yang disayangi, sudah hampir 1 tahun virus COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama untuk melawan virus dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kita harus semangat, walaupun sudah hampir 1 tahun juga kita belajar dari rumah. Nah, itu adalah contoh dari inti atau isi pidato. Nah, yang keempat, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga ada contohnya, misalkan seperti ini. Oleh karena itu, anak-anakku, kita harus sabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Nah, kita harus tunda dulu nih liburan atau jalan-jalan yang bisa kita lakukan setelah virus ini hilang. Karena kalau semua orang bepergian jalan-jalan keluar rumah, tidak memakai masker dengan benar, virusnya pasti akan senang. Dan pasti banyak bertambah pasien yang mengalami atau menderita COVID-19. Kita harus sabar menunggu. Semoga kita selalu diberikan kesabaran. Karena kunci dari semua ini adalah kesabaran kita. Nah, itu adalah contoh dari kalimat kesimpulan pidato. Nah, setelah ada salam pembuka, pendahuluan, inti atau isi pidato, kemudian kesimpulan. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, contoh dari kalimat penutup dalam pidato seperti, hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh dari kalimat penutup pada pidato. Nah, anak-anakku kelas 6, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar mengenai pidato. Nah, sekarang Miss berikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian buat teks pidato. Dimulai dari salam pembuka, kemudian pendahuluan, isi atau inti pidatonya, kemudian ada kesimpulannya, dan yang terakhir ada penutupnya. Nah, kalian bebas mau pidatonya tentang apa. Silakan kalian tulis pidatonya di buku tulis kalian. Jangan lupa untuk menuliskannya dengan rapi dan perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya juga. Karena selain Miss nilai tentang pidatonya,
Miss juga akan nilai nih tulisan kalian karena kalian sudah kelas 6. Harus terlatih dengan tulisan yang rapi. Nah, sekian yang dapat Miss sampaikan. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika teman-teman ada yang belum jelas dengan pembahasan kali ini dan belum jelas akan tugasnya hari ini, silahkan teman-teman hubungi Miss. Oke, sekian yang dapat Miss sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.